yang kita temukan adalah waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti yang harus diselidiki ini adalah yang digantung ya, di atas salib. Yang pemberitaan Paulus mengatakan terkutuklah dia. Dia mengatakan Kristus yang mati di atas salib. Nah, ini yang harus menjadi objek penelitian orang-orang waras. Orang waras mahal memang ilmunya. Orang waras itu kudu harus dudukkan perkara iman berdasarkan dalil yang tertulis. Dalilnya pun harus sinkron dengan akal. Harus sesuai dengan histori sejarah. Harus sesuai dengan objek yang diceritai atau yang diceritakan atau yang dibahas. Nah, ajaran Kristen konon lebih tua daripada ajaran Islam. Itu pengakuan daripada Kristen itu sendiri. Maka objek yang harus diteliti adalah ucapan, ungkapan, bahasa yang muncul kemudian yang menjadi dasar pijakan kekristenan. Kalau ini lulus, berarti Islam tutup buku. Ngapain ada Islam kalau Kristen lulus? Ya udah, kita Kristen aja semua kalau Kristen lolos. Ya nggak bisa bang, masa semua suruh Kristen ini loh, nggak lengkap nanti dunia. Oh, nggak bisa gitu saudara, nggak bisa gitu. Nggak bisa Kan harus gitu. ada perbedaan. Nggak Kan bisa, nggak bisa. Nah, itulah kalau ada. berbicara hanya menggunakan gigi, tidak menggunakan akal. Pencipta langit dan bumi itu ketika mengatur aturan yang khusus untuk seluruh umat manusia, maka cakupannya harus seluruh umat manusia. Hukum-hukumnya harus mengikat seluruh manusia. Aturan-aturannya, ketetapan-ketetapannya, cerminan daripada bias pesan yang muncul kemudian dari Tuhan harus merujuk kepada seluruh umat manusia. Kalau Kristen ini sudah diajarkan untuk seluruh umat manusia, untuk apa ada Islam? Nggak usah Islam itu datang. Kalau memang Kristen ini berasal dari Tuhan yang benar dan untuk diajarkan kepada seluruh manusia sampai akhir zaman. Kristen harus berjaya. Perjuangan bang, perjuangan itu kan kita itu sama halnya harus sama dengan berlomba. Nanti oh, nggak ngerti orang ini, nggak paham dia. Kalau Anda masih memberi ruang kepada Islam, berarti Anda ragu dengan ajaran agama Anda. Berbeda dengan kami. Kami yakin Islam itulah yang seharusnya, sabar. Islam itulah yang harus menyeluruh, yang lainnya harus tutup buku. Itu baru Islam. Kalau Islam, jelas seluruhnya harus Islam. Maka di luar Islam disebut kafir. Harus disebut kafir. Orang-orang yang ingkar dan menutup diri terhadap ajaran keselamatan, ya kafir. Karena hanya Islamlah kemudian yang menjadi jembatan atau kendaraan untuk menuju kepada jannah, kepada surga. Kalau masih butuh agama baru, agama lain, maka percuma ada Islam sebagai penutup. Nah, kalau Kristen ini adalah jalan kebenaran dan hidup untuk seluruh umat manusia kepada Elohim, kepada Tuhan, maka untuk apa ada Islam? Tutup yang lain. Di luar Kristen sesat, wajib kayak gitu. Wajib. Itu kan diciptakan kan bergandeng-gandengan, ada yang ini bukti, ini generasi rusak yang kayak gini. semuanya jadi Jangan baik, ambigu, jadi jahat, nanti jangan ambigu, siapa? saudara. Jangan ambigu. Sekali Kristen harus Kristen. Saya tanya dulu saudara, Kristen ini ajaran yang sampai kepada kiamat atau hanya sementara? Coba saudara jawab. Ajaran ini berbentuknya itu untuk merujuk kepada kita itu bersaing dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Jadi siapa nanti itu semua agama itu begitu. Maksud saya ajaran Kristen ini apakah relevansi untuk seluruh umat manusia dan harus disampaikan sampai hari kiamat? Loh, kalau untuk Kristen sendiri itu sudah relevansi karena itu sudah final yang namanya Tuhan menjadi manusia untuk Oke. Berarti agama lain tidak perlu ada kan? Loh, ada lah untuk kita nanti di hadapan Tuhan mana yang benar bagaimana? Masa kong semua berarti Anda ragu terhadap ajaran saudara kalau begitu. Judulnya Anda ragu berarti. Bang.
untuk berlomba-lomba. Loh kok berlomba-lomba? Kalau misalnya Anda berlomba pada tempat yang salah, apa gunanya Anda berlomba? Loh, yang menjadikan final itu kan Tuhan sendiri nanti yang akan Ya, justru finalnya itu dihitung dari sekarang, dari start awal. Di mana kita ingin berlomba? Kalau di Islam, orang berlomba-lomba untuk melakukan amalan kebajikan. Mereka berada pada gelanggang yang betul. Lah kalau Kristen berlomba, apanya yang berlomba? Lomba makan babi maksudnya? ya ndak gitu, Bang. Lah terus lalu mau ngapain? Karena namanya prinsipnya orang itu tetap sama seperti abang mempunyai prinsip seperti itu, di Kristen juga seperti itu. Mulai saya bilang tadi kita Nah, berlomba. makanya saya bertanya, kawan. Makanya saya bertanya, kalau Kristen itu adalah agama yang berasal dari Tuhan yang betul, apakah masih butuh agama lain? Masih butuh agama lain. Lah terus bagaimana tentang ciptaan itu, tentang yang baik dan yang buruk? Terus berarti Anda nggak percaya diri. Loh, kalau Islam final, saudara, kalau Islam baik, itu final, Bang, dia pasti menganggap semuanya baik semuanya. Enggak, sekarang bukan itu ya. Orang semua juga bilang istri yang paling cantik kok. Ya, sekarang masalahnya sekarang bukan itu. Ini kaidah yang kita ngerti, kaidah enggak ya? Ini aturan dari Tuhan. Aturan Tuhannya ini, apakah Kristen yang menjadi jembatan terakhir atau masih butuh agama lain? Menurut sumbernya, Bang, kalau sumbernya itu sumber dari primernya Alkitab Kristen, ya pasti ya sudah final. Kalau sumbernya dari sumber Al-Quran, ya juga sudah final. Kan begitu. Oke. Sumbernya apa yang digali atau apa yang diyakini itu. Nah, ini kok ambigu Bang ini. Bilang aja Bang, agama terakhir, ajaran terakhir setelah ajaran Tuhan kepada Nabi Musa, ya, adalah Kristen. Gak boleh lagi ada yang lain. Sama seperti ketika kami berbicara bahwasanya ajaran yang terakhir adalah ajaran Islam. Al-Quran menyatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada seluruh manusia, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa menghendaki dia kafir, hendaklah dia kafir. Jadi hanya ada satu jalan, yaitu dinul Islam. Dinul Islam ini sebagai hadiah terakhir dari langit kepada manusia. Aku serahkan Islam ini kepada manusia. Mereka mau menerimanya, silakan beriman. Mereka tidak mau menerimanya, silakan kafir. Hanya satu jalan itu, nggak ada lagi yang lain. Di luar Islam sesat. Apakah Kristen juga harus mengatakan hal tersebut? Di luar Kristen adalah sesat. Itu yang kita tunggu. Tetap begitu Bang, karena prinsipnya sama. Tetap begitu. Baik. Baik. Berarti di luar Islam itu, di luar Kristen itu sesat. Berarti Islam semuanya ini menurut pandangan Kristen adalah sesat. Namun muncul pertanyaan kemudian, kalau kami orang Islam ini kudu harus menjadi Kristen agar tidak dianggap sesat, berarti kami harus berkiblat kepada Bible. Setelah kami berkiblat kepada Bible, kami diperhadapkan dengan metode pengajaran, unsur yang ada di dalamnya, output dan inputnya harus sampai kepada kami secara manusia yang punya intelijensi, yang punya sikap free will, yang punya kehendak bebas, yang punya metode dalam berbicara, metode dalam berpikir, dan telaah terhadap pesan-pesan yang muncul di dalam Bible. Taruhlah kita kemudian meninggalkan kaidah yang lain, Islam, Hindu, Buddha. Kita sekarang berfokus kepada kekristenan dengan seabrek data-data yang ada yang muncul di dalam Bible. Kita olah data yang ada di Bible ini. Muncul pengakuan di dalam Bible, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada Bani Israel yang berkata, akulah Yesus, akulah dia. Nah, ternyata yang mengaku Yesus dan mengatakan akulah dia adalah penyesat.
Seibarat kata seperti ini, saudara. Sabar dulu, saya kasih perumpamaan supaya Anda lebih sederhana untuk menerima argumentasi saya. Kristen adalah sebuah kapal yang sedikit lagi akan bermuara di lautan, di samudra, berlayar di samudra. Kita semua naik semuanya kita. Setelah kita naik di atas kapal ini, hitungan ketiga kapal akan bergerak menuju ke samudra yang tak ada lagi kemudian ujung pangkalnya, tak ada kiri kanan, tak ada daratan, hanya di tengah laut saja. Yang ada hanya kapal Kristen. Kaptennya kemudian membaca Bible. Apa kata kaptennya? Yesus berkata, Lukas 21 nomor 8. Yesus berkata, orang yang berakal pasti yang muncul dalam pikirannya, Yesus sedang duduk di depan Bani Israel, orang Yahudi. Bukan Yesus duduk di depannya orang-orang pemakan babi, bukan. Tapi Yesus kemudian duduk di tengah-tengah orang-orang yang menjaga hukum Torah. Duduklah Yesus. Yesus berkata kepada mereka, wahai murid-muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kita yang ada di dalam kapal ini mendengarkan, yang punya akal akan berpikir. Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang berkata, akulah dia. Sedangkan kita berada di atas kapal, di mana kapal ini adalah kapal yang dibentuk oleh tatanan secara asas, bahwa kapal ini hadir dikarenakan adanya oknum yang mengaku akulah dia. Dengan kata lain, kita sedang berada di atas kapal orang yang mengaku akulah dia. Yesus di dalam kitab yang dibaca kapten, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu yang mengaku akulah dia. Sedangkan sekarang kita berada di kapal yang mengaku akulah dia. Apa yang harus kita lakukan nih? Ya pasti kalau memang itu seperti itu terjadi, pasti akan menolak tentang Alkitab. Cuman kalau tidak terjadi, pasti akan diterima itu Alkitab oleh kalangan gereja sendiri. Sekarang terjadi, sekarang terjadi. Kita di kapal ini karena menyembah Kristus. Yang menerima kan tetap diterima, Bang. Alkitab LAI itu oleh lembaga nasional. Kalau tetap diterima, berarti kita tidak mendengarkan nasihat Yesus agar waspada kepada oknum yang mengaku akulah dia. Nah, justru itu, kalau itu terjadi pasti menolak. Tapi kenyataan sekarang Bible LAI itu diterima oleh semua kalangan orang percaya. Ini kok jadinya ke Bible, Bang? Kita tidak berbicara mengenai objek Bible, kita berbicara mengenai objek penyesat yang mengaku akulah dia. Yesus yang berkata kepada Bani Israel. Itu loh, Bang. Kapal itu kan menuju kepada suatu sumbernya Kristen itu di Bible, sumbernya. Nah itu dia, sumber Kristen itu adalah kepercayaan terhadap oknum yang mengaku akulah dia. Ini masalah ini. Ini masalah. Sekarang kita sedang berlayar di tengah samudra, di mana kita berada pada kapal orang-orang yang menyembah kepada oknum yang mengaku akulah dia. Jelas-jelas Yesus meminta untuk diwaspadai oknum tersebut. Kita mau kemana ini? Nggak ada lagi kapal lain. Kita mau kemana? Sebelum kemudian kapal ini sampai kepada tujuan. Apa tujuannya? Baca Matius 5 nomor 30, Matius 3 nomor 50. Penyesat akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Nih, sebelum sampai kapal ini kemudian ke muara, ke pelabuhan, ayo cari solusi. Kita sedang berada pada kapal di mana kapal ini dibentuk justru karena kepercayaan kepada oknum yang digantung, di mana sebelum digantung dia mengaku akulah dia. Sedangkan Yesus yang mengatakan waspadalah kepada penyesat. Sekarang permasalahannya adalah ketika kita melihat ke pelabuhan, tempat kita kemudian meninggalkan kapal, daratan tempat kapal kita tadi sandar, di situ banyak manusia yang tidak naik di kapal kita ini. Nama manusia itu adalah kelompok Yahudi.
Zaman dulu Bang ada cerita di Alkitab itu satu bangsa itu yang dinamakan bangsa Nabi Nuh, itu seluruh manusia itu kurang lebih berapa juta orang. Nah, tapi yang diselamatkan cuma keluarganya Nuh, Bang. Itu Masolang menandakan gedelas. juga Saudara, kita sedang berada di kapal di mana orang-orang Yahudi tidak naik di kapal tersebut. Kenapa tidak naik di kapal tersebut? Karena mereka sudah menerima pesan, waspadalah kepada oknum yang mengaku akulah dia. Dia adalah penyesat, jangan kau percaya, jangan kau ikuti dia. Makanya orang-orang Yahudi masih ada di pantai tadi, sementara kapal kita sudah berlayar. Dan kita sudah ada di kapal ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita ya berada pada kapal oknum yang mengaku akulah dia, di mana orang-orang Yahudi menerima pesan, jangan kamu mengikuti oknum yang mengaku akulah dia. Kita yang percaya kepada oknum yang mati terkutuk di atas pohon, semuanya berada di atas kapalnya. Yesus yang mengajarkan kepada Yahudi jangan ikut ke kapal itu, mereka sedang duduk santai, sedang membacakan kitab Talmud di pantai. Ini kapal membawa kita kepada kehancuran, kebinasaan. Karena Yesus sendiri yang mengatakan itu. Karena kapal itu kan sudah ada. Jangan kabeh yang masih menunggu kapal itu nanti terlambat, Bang. Padahal sudah Iya, ada. tapi ini Tunggu itu kapal namanya juru selamat atau kapal gimana mau juru selamat, tamponyu gimana mau dulu selamat? orang-orang Uang tua kapal dulu ini itu kapal yang harus diwaspadai kok. Selamat kemana? Selamat masuk neraka maksudnya? dulu itu kan orang-orang tua dulu pernah mengatakan akan datang namanya Ratu Adil. Jadi Ratu Adil itu mau tunggu Ratu Adil itu siapa kalau bukan lagi Astagfirullahaladzim. lama. Hei, saudara, Eh, dengarkan saya, dengarkan. ya, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Oknum kemudian muncul mengaku akulah dia. Membentuk sebuah kapal dan berlomba-lombalah kita naik ke kapal tersebut. Ternyata di tengah jalan ada yang pintar di antara kita yang kembali membuka buku panduan tersebut. Dan di buku panduan ini tulis, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kamu mengikuti mereka. Ini kapal adalah kapal oknum yang mengatakan akulah dia, dan kita sudah ada di atasnya. Apa yang harus kita lakukan nih sekarang nih? Dan apa yang harus kita dan bagaimana solusinya? Orang Yahudi tidak ikut di kapal ini. Kalau kapal ini kapal benar, mereka akan ikut bersama dengan kita. Karena keselamatan itu pada mulanya berasal dari mereka. Kita enggak bersama dengan orang-orang Yahudi. Kita bersama dengan orang Katolik, bersama dengan orang Protestan, kita bersama dengan orang-orang Roma, penyembah dewa. Gimana ini sekarang? ya serahkan saja sama Tuhan, Bang. Alama hancur mina. Serahkan aja kepada Sudah Tuhan. terjadi. Akan sudah terjadi. Masa mau mengganggu Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ucapan itu, saudara, ucapan itu pantas Anda ucapkan ketika kita sudah, kapal kita ini sudah hancur lebur, udah retak di tengah laut. Ini masih ada kesempatan. Kesempatan bagaimana, Bang? Sudah terjadi, sudah. Tuh coba lihat, sini, Bang Sutejo, sini. Coba arahkan mata Anda ke utara. Tuh, lihat tuh. Ini sekarang kita lagi berdiri di tengah-tengah laut samudra yang luas di atas kapal akulah dia. Tuh lihat, dari utara muncul ada cahaya dari sana tuh. Semakin mendekat dia, semakin mendekat. Kapalnya semakin membesar. Itu. Lihat nggak? Tuh kapal tuh. Apa tertulis kapalnya? Tertulis ada merek kapalnya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mau pindah nggak? Itu final itu, Bang. Itu sudah final sekarang. Mau pindah nggak? Penolong
penolong datang, aku akan minta kepada Bapa agar mengutus seorang penolong lain. Tuh, kapalnya udah datang. Mau pindah nggak? Atau mau meneruskan perjalanan bersama akulah dia, orang yang dikutuk di atas salib, yang mati dengan terkutuk. Mau ikut sama dia ke neraka? Atau mau pindah? Tuh, skoci udah diturunkan. Penolong-penolong udah diturunkan. Ada Bang Handi, ada Bang Suma, ada Blender. Itu mereka udah turun tuh menyelamatkan kalian. Mau tetap di sini atau aku tinggal? Mau di sini aku pindah. Aku mau pindah nih. Ngapain ikut di kapal penyesat? Tuh ada tertulis tuh. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Pindah enggak? Sutejo. Bonyok. Pindah enggak nih? Ku tinggal ini lama-lama. Itu belum membuktikan, Bang. Kalau kapal La yang haula wala quwata illa billah. Udah tertulis kapalnya. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai rasul utusan Tuhan. Pindah enggak nih? Kalau yang membaca dari kalangan sendiri, cara memahaminya pasti tidak begitu, Bang. Astagfirullah. Itu soal belakangan. Itu soal belakangan. Yang penting kita udah paham kita berada pada kapal penyesat. Pindah dulu. Pindah dulu. Di sebelah banyak makanan di sebelah. Ada onde-onde bakar. Sebelah banyak. Pindah. Pindah yuk. Pindah enggak? Pindah enggak nih? Belum, Bang. Belum, Bang. Nah, belum. Hati-hati aja. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu, saya nyebrang dulu ke kapal sebelah. Saya mau ibadah dulu di sebelah. Ini sudah masuk zuhur waktu di Dubai. Saya tinggal dulu 10 menit. Nanti saya datang lagi untuk menyadarkan Anda. Mumpung kapal Anda belum pecah. Tapi ingat, kapalmu udah mulai bocor-bocor tuh. Kiri kanan udah mulai masuk air. Hati-hati. Nyatanya yang Sementara kaptennya mabuk. itu loh, Mabuk perang kaptennya terus, nggak tahu Bang. arah. Udah teler kaptennya. yang belum terima Nanti dijemput kapal lagi ya. bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi. Yang itu Yahudi masih ada di yang pelabuhan. itu. Justru orang-orang Yahudi sekarang itu ada di atas kapal ini nih. Yang datang nih. Ada mereka melambaikan tangan kepada Sutejo. Sutejo, jangan kau biarkan dirimu terbakar. Biarpun kamu banyak utang, pindah aja ke sini, Jo. Jangan kaget, kapal yang ditumpang itu memang betul-betul kapalnya Nuh, nanti bagaimana? Wah, kayak mana kapalnya Nuh? Nggak mungkin orang kumpulan orang-orang tidak bersunat di atasnya. Iya toh. Nah, semuanya loh masih berlomba-lomba mencari kebenaran. Berlomba Kebenaran. kemana? Oh, sudah kuncinya sudah ada di pelabuhan tadi udah diingatkan. Waspadalah kepada kapal yang datang kepadamu dengan tertuliskan akulah dia. Kapal ini tertulis jelas, akulah dia. Jangan kau naik ke situ, kata Yesus. Ente naik. Tuh ada kapal penyelamat datang. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Elohim satu-satunya Tuhan, Eloah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Yesus adalah rasul utusannya kepada Bani Israel. Tuh datang menolong. Mau pindah nggak nih? Mau nggak? Kapalnya masih seger, Bang, sampai sekarang. Udah kapalnya kalau daerah lambungnya sana, daerah ekor kapal ini udah mulai hancur. Tengok Eropa. Eropa sudah mulai melepuh. Nanti Gereja-gereja dilihat udah mulai ditinggal di hari sekarang. akhir Di kalau Eropa memang sudah kapalnya error, bagian ya. belakang itu sudah Apa mulai boleh hancur. Udah dimakan sama karang. Sudah berkarat tuh bagian mesin belakang. Lihat Eropa sana, hancur-hancuran. Mereka udah tinggalkan gereja, udah sepi, gereja udah berubah menjadi bar. Tapi masih ada Amerika ini. Amerika Yang bukan negara beragama Kristen. Pembuat Penduduknya kapal beragama terbesar Kristen, tapi mereka terkuat tidak itu. mengaktualisasikan agama Kristennya. Udahlah Bang, kepanjangan ente mau ditolong juga masih mau di sini. Udah aku tinggal sebentar ya. Siap, Iya, Anda, iya, siap. Iya. Oke. Iya, awas tuh Begitu, kapalnya Mas. tuh. Oleng Iya. kapalnya, oleng.